Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update ya untuk pesan semesta. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, karena dari pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate buat kalian, mungkin cocok sebagian, bahkan nggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku atau langsung ke WhatsApp, link dan nomornya ada di kolom deskripsi. Oke? Yang pertama, aku akan menarik wisdom atau pesan bijak buat hari ini. Yap, pesannya adalah peace. I am a being of love and I release all negative energy. Aku adalah seseorang yang penuh dengan cinta, atau aku menjadi seseorang yang penuh cinta, dan aku akan melepaskan segala energi negatif. Jadi untuk ketenangan dan kedamaian, semestinya kita melepaskan segala energi negatif seperti kemarahan, negative thinking, overthinking, kecurigaan, rasa dendam, kemudian mungkin ada yang masih kamu pendam ya, seperti kejengkelan. Nah, ketika kita bisa melepaskan segala energi negatif tersebut, vibrasi kita naik, dan yang kita berikan adalah cinta. Pandangan kita terhadap setiap hal juga melihat dari sudut baiknya juga ya, jadi tidak menilai segala sesuatu hal itu negatif terus. Nah, di situ akan tercipta kedamaian. Oke. Selanjutnya pesan semesta. Oke, pesan semesta hari ini between world, antara dunia. Makna dari pesan ini, transisi, tidak sepenuhnya keluar dari satu situasi dan sepenuhnya terlibat dalam situasi lain. Blindness, mungkin kayak kebutaan sementara, misalkan kayak masih belum tahu harus bagaimana, dan tentang sebuah tempat yang mungkin belum pernah kamu tahu atau belum pernah kamu kunjungi. Pesan dari oracle ini, di antara dunia adalah tempatmu harus melepaskan kecenderungan untuk membuat asumsi. Ini adalah saat ketika kamu tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Budidayakan perubahan sebagai tempat pelajaran, menjadi awal yang mengakui dan tidak kehilangan kehidupan. Tumbuhkan rasa ingin tahu dan percayalah pada proses perubahan dan pertumbuhan. Kamu telah selesai mempelajari pelajaran dari pengalaman terkini. Di tempat ini, antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, ada keadaan membuat dan menghapus, lalu membuat lagi. Yang penting sekarang adalah mengakui ketidaktahuan. Ada kebebasan dan kekuatan besar yang harus dilepaskan. Sebuah misteri yang bukan milikmu untuk dipahami, menjalin jaring kehidupan dalam situasi matrik kesadaran ilahi yang lebih besar daripada pikiran, perasaan, keyakinan, keinginan, dan keputusanmu sendiri. Benih yang ditanam di masa lalu mulai berakar, tetapi apa yang muncul mungkin bukan seperti yang kamu harapkan.
Saat kamu berada di antara dunia, kamu diundang untuk melihat dengan mata penasaran seorang anak yang melihat pelangi untuk pertama kalinya. Lakukan itu dan kamu tidak akan kecewa. Dalam hal relationship, pesannya, ini adalah waktu untuk menjelajahi energi baru antara kamu dan orang lain. Ini bukan momen untuk kepastian, tetapi lebih untuk penemuan dan rasa ingin tahu. Kamu belum tahu apakah ini akan bertahan selamanya, jadi biarkan dirimu menjelajahi siapa dirimu dan apa yang tercermin kembali kepadamu. Hubungan ini dimaksudkan untuk mendidikmu tentang dirimu sendiri dan apa yang kamu butuhkan. Apa yang kamu suka atau tidak suka, nilai-nilai apa yang penting bagimu. Kamu berada dalam fase kritis hubunganmu dan tidak boleh diabaikan atau diburu-buru. Jadi dalam hal relationship, karena ada dua pribadi atau sosok atau pemikiran yang berbeda, maka diperlukan untuk kembali ke diri sendiri dulu, mempelajari diri sendiri dulu sebelum menilai atau masuk ke dalam orang lain atau pasanganmu atau seseorang yang lagi dekat dengan kamu. Jadi dalam dua orang itu tidak bisa 100% ada kecocokan, tapi setidaknya ketahui dulu tentang dirimu, apa yang kamu inginkan, ya, siapa dirimu, bagaimana dirimu, untuk bisa menyesuaikan dengan pasanganmu atau siapapun yang lagi dekat dengan kamu, ya. Mungkin ini adalah sebuah fase kritis, ya, dimana mesti menyesuaikan diri. Untuk itu sebuah hubungan tidak perlu untuk diburu-buru. Oke. Dalam hal rezeki, dalam pekerjaanmu terkadang kamu mencoba hal-hal yang berhasil bagi orang lain dengan harapan bahwa kamu juga akan berhasil. Tetapi simbol ini muncul, itu mengingatkan kamu bahwa terkadang jalan menuju kemakmuranmu adalah pertaruhan, menang atau kalah. Kamu dapat belajar banyak dari apa yang muncul dari taruhanmu. Ini saat yang tepat untuk bertaruh pada keterampilan dan bakatmu di arena yang baru dan berbeda. Tetaplah ingin tahu, dan dengan kombinasi waktu dan keberuntungan yang tepat, kamu akan menemukan sesuatu yang emas yang tidak akan seperti apapun yang pernah kamu ketahui sebelumnya. Oke. Next, aku meminta angel answer. Apakah manifestasimu, tujuanmu, rencanamu, keinginanmu bisa terwujud di hari ini atau kapan? Ya, jawabannya get more information. Ya, kamu ingin mewujudkan sesuatu, kamu ingin mewujudkan manifestasimu, maka kamu mesti mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Jadi kita berusaha itu nggak asal ya udah yang penting aku berusaha tunggu gitu, tetapi tetap mesti mencari informasi sebanyak-banyaknya, ya, supaya pekerjaanmu atau apa yang kamu rencanakan, harapanmu bisa terwujud dengan baik. Oke, kita lanjut dengan bagaimana energi hari ini. Energi hari ini, oke. Di sini aku dapat energi strength. Ini adalah energi zodiak Leo. Jadi mungkin kamu berzodiak Leo atau kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Leo. Namanya kehidupan, terutama di hari ini, ya, halangan, hambatan, permasalahan, konflik itu ada aja yang datang gitu, ya. Tetapi dengan energi kamu strength ini, kamu bisa melewati, bisa menaklukkan atau bahkan menyelesaikan segala permasalahan dan konflik. Kalaupun dalam suatu hubungan ada konflik, ya, di sini aku melihat bahwa hubunganmu bertahan. Kamu bisa melewati segala halangan atau hambatan itu
atau kamu akhirnya bisa menyesuaikan diri dan berdamai dengan situasi atau keadaan apapun dalam hubunganmu. Sebaliknya juga dengan seseorang yang berdealing dengan kamu ya, dia pun juga berusaha untuk bisa mempertahankan hubungan kalian apapun situasinya saat ini. Kemudian di sini aku dapat kartu King of Wands. Kamu berdealing dengan energi King of Wands jika ini tentang hubungan, terutama kamu yang feminim. Maskulin kamu akan mencoba untuk lebih bijaksana, lebih melindungi kamu, menjaga, memproteksi, dan mengayomi kamu. Akan memperlihatkan tindakannya untuk lebih sayang sama kamu dan lebih care. Nah, dalam pekerjaan bisa ini kamu berdealing dengan seorang leader, pimpinan kamu, klien atau customer, di mana dia adalah seseorang yang mengayomi, memproteksi, tidak hanya memberikan motivasi tapi juga mensupport dan melakukan tindakan di mana ketika kamu membutuhkan bantuan. Dan ini juga bisa energi kamu hari ini, kamu mencoba untuk kuat mengendalikan diri dalam situasi sesulit apapun. Kamu bisa mengontrol dirimu dan juga keadaan di sekitarmu, mencoba untuk dewasa, bersikap bijaksana, dan juga mengambil keputusan di waktu yang tepat dan tindakan yang tepat. Oke. Seven of Pentacles. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kerja keras yang kamu tanam selama ini, apa yang kamu rintis, tentu saja suatu saat kamu akan memanennya. Jika kamu sudah memulainya sejak lama, ya ada kemungkinan atau peluang besar hari ini kamu akan menuai atau memanennya. Jika saat ini kamu baru merintis atau memulai, percayalah suatu saat kamu juga akan memanen, menuai dari hasil kerja keras kamu. Ada perasaan yang semakin dalam antara kamu dengan seseorang karena lamanya suatu hubungan atau perkenalan. Dan di sini juga akhirnya dari usaha kamu ya untuk menabung, menyisihkan uang, berinvestasi. Kalau sudah lama ini kamu lakukan, ya kamu akan menuai hasilnya. Jika saat ini mulai kamu rintis, suatu saat kamu juga akan bisa mungkin membeli suatu barang yang berharga, berinvestasi. Dan intinya ini adalah buah dari kesabaranmu akan terbayar. Oke, memang sesuatu hal itu tidak selalu instan, ada proses, ada menunggu. Tapi ketahuilah, dengan kesabaranmu kamu akan mendapatkan hadiah dari semesta ya, ataupun dari seseorang gitu ya yang sangat menghargai kamu ya, bisa ini dalam hal pekerjaan atau hubungan. Oke. Five of Swords. Kamu mungkin merasa dalam kesia-siaan ya, maksudnya kalau dalam hubungan itu kayak kamu ngerasa kok nggak diperhatikan, kamu merasa diabaikan, kamu merasa usahamu itu tidak dihargai. Nah, ini mungkin karena overthinkingmu sendiri, atau kalaupun ini memang terjadi yang kamu rasakan, di sini ada gambaran, ada energi strength ya, dimana ini hanya situasi atau perasaan sesaat yang kamu bisa melaluinya. Nah, ini juga relate dengan pesan wisdomnya untuk melepaskan energi negatif ya. Jadi merasa tidak dihargai, merasa sia-sia, overthinking itu adalah energi negatif yang mesti kamu lepaskan ya, supaya kamu bisa berdamai dengan keadaan ya, dimana mau nggak mau kita harus menerima apapun seperti pasangan kita, keadaan hari ini, situasi yang datang gitu. Karena dengan berdamai dengan keadaan, kita akan bisa lebih ringan, kita lebih tenang ya, dan tentu saja
Ketika kita bisa melepaskan segala energi negatif, maka hoki, keberuntungan ya, dan harapan-harapanmu akan terwujud lebih cepat. Oke. Kita lanjut ya. Ace of Wands. Ada sesuatu hal yang hari ini akhirnya membuat kamu kembali optimis, membuat kamu kembali bersemangat, bergairah kembali. Ini bisa tentang hubungan atau pertemuan dengan orang baru ya, baik tentang relationship percintaan atau mungkin relasi bisnis atau pekerjaan. Bisa juga kamu dan pasanganmu hari ini berusaha menciptakan sebuah situasi, memperbarui hubungan, renewal, yang membuat hubungan kalian itu yang semula mungkin kayak ada kejenuhan, itu tadi ya, merasa sia-sia, merasa nggak dihargai, akhirnya ada semangat lagi, ada gairah lagi, ketertarikan lagi. Oke. Pesan selanjutnya, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Oke. Secret admirer. Someone has deepest feelings for you and they are letting on. Pengagum rahasia. Seseorang memiliki perasaan yang lebih dalam terhadapmu daripada yang mereka ungkapkan. Nah, bisa ini pasanganmu yang sebenarnya perasaan dia itu sangat dalam, tetapi mungkin dia tidak tunjukkan ke kamu. Tidak dia tunjukkan itu bisa karena memang dia nggak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Bisa juga dia merasa bahwa ini belum waktu yang tepat, kayak dia masih simpen dulu gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang seseorang itu apa ya, bukan gengsi ya, tapi lebih ke kalau terlalu ngungkapin nanti takut penolakan atau mungkin takut dibilang bucin ya. Intinya ada seseorang yang memiliki perasaan yang dalam, tetapi sebenarnya dia udah mengungkapkan gitu, tetapi apa yang dia ungkapkan itu sebenarnya tidak sebesar apa yang dia rasakan gitu loh. Oke. Nah, yang terakhir, pesan ini bisa menjadi inspirasi buat kamu, afirmasi atau sebagai reminder. Ya, pesannya adalah focusing is key. I can handle setback and use them to grow. Focusing helps me to achieve everything I desire. Fokus adalah kuncinya. Aku dapat menangani kemunduran dan menggunakannya untuk tumbuh. Fokus membantuku mencari semua yang aku inginkan. Berfokus pada spiritualitasmu memungkinkanmu untuk melihat melampaui kemunduran dan menemukan tujuannya. Bagian dari peningkatan fokus mentalmu adalah memanfaatkan sumber daya yang kamu miliki sebaik-baiknya. Berhentilah mengerjakan banyak tugas sekaligus dan berikan perhatian penuh kamu pada satu hal pada satu waktu. Sambut perubahan dan selamat datang di rumah ya, maksudnya selamat datang apa yang kamu harapkan terjadi. Oke, jadi aku rasa ini lebih ke sebagai pengingat buat kita ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Dan buat kalian yang ingin memiliki atau membeli kartu yang seperti aku gunakan di video ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan. Oke, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, have a nice day, bye bye.